Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Dia, orang KPU bilang, Bu Mega itu tidak ikut campur sama sekali kepada KPU, tidak mau mengintervensi dan tidak memakai aparat, sama sekali tidak aparat. Itu campur. Itu ya Pak. Waktu beliau bisa memakai aparat, bisa menang karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai. Tidak main. Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalah dengan kesatria. Itu tahun 2004 kan Pak? 2004. Orang KPU bilang, waktu Bu Mega itu malah datang ke KPU, kamu perlu apa? Alat apa yang diperlukan? Ditawari oleh Bu Mega. Ini orang KPU cerita dengan saya. Kerja baik-baik, yang jujur, yang adil gitu. Bu Mega tidak ikut campur waktu itu, waktu pemilu 2004. Tidak pakai aparat segala. Dia incumbent, kalau mau bisa pakai semua alat. TNI, Polri waktu itu di bawah dia semua, tapi tidak ada dipakai, birokrasi. Yang lainnya kita paham lah. Iya, iya. Ada yang menarik Pak waktu itu. Saya kalau bicara 2004, jadi saya teringat waktu itu kan Pak JK juga maju tuh Pak. Pak JK maju dengan Pak Wiranto toh. Dan Pak Wiranto. Pak JK win, lalu Bu Mega Prabowo, gitu Pak. Iya. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? Kan beliau jadi presiden waktu itu. Bapak maju tuh gimana cara ininya? Oh, 2004. Iya 2004. Kan Bapak Menko tuh. Iya ya. Lalu beliau Mega dan akhirnya berhadapan sama presiden. Iya. Pak SBY juga maju sama-sama Menko kan waktu betul. Menko. Sama-sama Menko. Pak SBY Budiono kan Pak? Iya. Gimana Pak JK? Bukan. SBY JK. Oh ya bukan. SBY JK. Tahun 2009. Iya, itu SBY JK. Betul. Iya. Betul Pak. Ya. Gimana Pak? Jadi Pak SBY minta memang kita ada pembicaraan saling membantu, tapi saya minta, saya datang ke Bu Mega minta izin bahwa Bu saya ini apa itu ingin juga naik pangkat. Saya minta izin untuk diizinkan berhenti dari menteri dulu. Karena waktu itu berhenti, kalau sekarang tidak berhenti. Kalau kita berhenti, saya berhenti. Pak Mahfud Kujali ini sama Pak. Satu lagi kesamaan berarti. Saya mau satu lagi kesamaan. Berhenti Pak. Aturannya kok jelas netral, betul. Beliau silakan, tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika. Bahwa saya minta izin dengan baik-baik. Jadi walaupun salawan, tetap ada hubungan. Gitu ya. Ya itu saya hargai betul gitu sebagai demokrat, sebagai sangat demokratis beliau menjalankan konsepnya, menjalankan demokrasi Bu Mega. Kita bukan memuji tapi kenyataannya kita hargai itu. Jadi saya akui Bu Mega itu orang politisi yang paling objektif. Ada sinyalemen Mas Umam bahwa PDIP tumbang di kandang banteng di Jawa Tengah. Gimana Anda menjelaskan itu? PDIP tumbang di kandang banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2
kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri ini, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Nah, jadi gini, kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya. Sehingga nggak ada darah yang tumpah di Republik ini. Kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN, hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan dan konstitusi. Karena kalau praktek ini diteruskan, negara ini mau jadi apa? Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang nggak dewasa ini yang punya kekuasaan, Pak. Karena itu sangat telanjang. Dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial, di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara, kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh, yang namanya PJ, itu masih ngumpulin ASN. Patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah, masih. Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara, telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi, ini adalah kedewasaan politik yang tidak dewasa instrumen negara. Makanya tadi saya bilang, yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Itu semua kita sama-sama tahu, nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan itu 77% versi LSI elektabilitas Airin. Di 30-an% itu Andra Soni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Itu sangat tidak masuk akal. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima, yaitu tadi Parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini. Karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Di Sulawesi Utara itu sangat kencang. Bahkan kader partai dilarang. Ya, pasang spanduk, kampanye, itu terjadi. Di Jawa Tengah lihat saja, hampir semua baliho, spanduk dari Andika dan Pak Hendy itu ditumbangin, Pak. Oke, baik Bung Deddy. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di berbagai daerah? Kita coba lihat nanti dengan Jayadi Hanan dan Bestian setelah jeda berikut ini. Maaf Pak. Ya, kalau materinya tadi udah jelas ya. Sekarang ini kita sedang kehilangan arah hukum yang benar, kehilangan sukma hukum. Itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Dasar teorinya ada, praktek di lapangannya bisa kita comot sembarang waktu itu ada. Kita menemukan kasus. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan masa depan Indonesia ini karena idenya demokrasi itu tidak bisa jalan baik tanpa hukum yang benar. Demokrasi itu bisa disalahgunakan, membunuh demokrasi dengan cara demokrasi, membunuh demokrasi dengan membuat aturan-aturan hukum itu berarti sudah tidak benar. Hukum sudah kehilangan sukma, hukum sudah kehilangan peran atau fungsi social order-nya. Itu aja dari pokok ceramah tadi kan cuma itu isinya. Yang kita akan tentu saja kalau PDIP itu kalau dikaitkan dengan akademik menurut saya memang memperkuat hukum progresif dan keadilan substantif itu penting. Mengapa ini penting diperjuangkan secara politik itu ide para pembuat undang-undang dasar gitu. Satu, karena ini penting karena di kampus itu ada juga yang tidak setuju dengan progresif hukum ya hukum gitu. Tidak ada progresif artinya apa? Dia normatif semata-mata, tidak memberi sukma terhadap hukum.
Nah, dan sekarang berkembang di Indonesia ini pun progresif, bahkan tadi wakil ketua Mahkamah Agung sudah bicara tentang itu. Saya kira itu penting untuk masa depan. Pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak, dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan, dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Damn, lagi dan lagi kemarin Sekjen PDIP Pak Hasto, kemarinnya lagi Bu Megawati mengomentari tentang pilkada serentak 2024. Kali ini imbas pilkada 2024 PDIP minta Polri kembali di bawah TNI atau Kemendagri. Kenapa Pak? Kalah ya kalah aja PDIP. Menurut Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kemarin mengungkapkan PDIP meminta agar Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kemendagri. Hal ini menyusul hasil pilkada serentak 2024 di sejumlah wilayah di mana PDIP merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau partai coklat. Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian kembali di bawah TNI. Ya, ungkap Ketua DPP PDIP Bang Deddy Sitorus. Ia berharap DPR RI nanti bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondisi perumahan, serta resersi untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini. Ia menyinggung bahwa partai coklat ini tidak terlepas dari Jokowisme yang dinilai masih mengintervensi proses elektoral pada pilkada serentak 2024 termasuk di Jawa Tengah. Bagaimana politik ala Jokowi ini bisa berjalan di dalam sistemnya, dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowi ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjalan kuat, punya kemauan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal partai coklat, ungkap Ketua DPP PDIP ini. Yang dimaksud partai coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando. Bang Deddy sangat kecewa dengan hasil pilkada 2024 karena kita tahu PDIP tumbang di provinsi-provinsi besar. Imbas pilkada kekalahan ini PDIP meminta Polri kembali di bawah TNI atau Kemendagri. Menurut kalian gimana guys? Komen, mari kita diskusi ya.